Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan kembali bicara soal Timnas U23 yang masih akan memperjuangkan tiket ke Olimpiade. Indonesia harus memperjuangkan itu di playoff Olimpiade pada 9 Mei nanti melawan Guinea U23 di Clairefontaine, Prancis. Di markasnya Timnas Prancis. Saat latihan mereka di situ. Kabarnya lokasinya di situ pada pukul 7 malam. Kita tahu bahwa kondisi Timnas U23 sangat lelah. Usai kalah 1-2 dari Irak, para pemain benar-benar kelelahan. Dan banyak kekurangan yang terjadi dari skuad Garuda Muda. Itu semua bukan karena kualitas para pemain menurun, tapi memang kondisi fisik yang terforsir habis-habisan. Apalagi Sintayong akhirnya mengakui bahwa di skuad Garuda Muda kurang memiliki kedalaman. Dia sadar kondisi skuad utama dan tim cadangan kualitasnya berbeda. Kalau saya pribadi, saya menilai bahwa seharusnya memang rotasi pemain harus dilakukan. Apalagi pemain tampil setiap tiga hari sekali gitu loh. Dan itu diperlukan kesegaran. Cuman Sintayong sepertinya tidak mau ambil risiko. Inilah yang jadi masalah. Harusnya berani merotasi 1-2 posisi. Sedangkan di 6 pertandingan Piala Asia U23 yang digelar dan berakhir hari ini ya, di mana final antara Uzbekistan melawan Jepang, Sintayong nyaris memainkan 11 pemain yang sama. Ini menjadi masalah. Untuk itu dia akan merecovery kondisi pemain. Caranya sampai 3 hari ke depan, 2-3 hari ke depan, pemain dilarang untuk menyentuh bola. Jadi benar-benar pemain dibiarkan akan santai. Dan mungkin dari mulai tanggal 6 akan latihan strategi dan melihat taktik lawan. Menghadapi Guinea, kondisi kita masih tanda tanya. Saya juga belum mendapatkan kepastian soal pemain yang akan tampil. Karena apa yang terjadi sekarang di luar skenario ya. Harusnya kita sudah selesai perjuangan kita menuju Olimpiade pada 2 Mei kemarin. Tapi di luar skenario kita harus memperpanjang perjuangan sampai 9 Mei. Nah ini berkaitan dengan kondisi pemain abroad yang akan tampil di laga playoff melawan Guinea. Kabarnya 5 pemain abroad sudah akan ikut berangkat ke Paris pada 4 Mei atau pada Sabtu nanti. Hanya Justin Hubner yang absen karena Justin Hubner juga terkena akumulasi kartu ya. Jadi dia absen di laga ini dan langsung balik ke klubnya Cerezo Osaka. Informasinya simpang siur. Ada yang bilang Timnas masih minta izin. Tapi manajer Timnas bilang bahwa 5 pemain abroad ikut dengan Timnas U23 ke Paris. Tidak diketahui pasti apakah mereka benar-benar mendapatkan izin dari klub atau tidak untuk memperpanjang izin memperkuat Timnas. Kalau menurut saya memang kondisinya saat ini sedang nanggung ya. Klub-klub di Eropa di mana pemain abroad main memang seharusnya mengizinkan saja pemain-pemain ini meneruskan perjuangan dengan Garuda Muda. Soalnya paling banter hanya absen 1 laga, yaitu pada 4 atau 5 Mei ini. Sedangkan perjuangan mereka akan selesai 9 Mei. Tidak ada lagi perpanjangan. Dan masih bisa main di 12 Mei. Jadi kompetisi di Eropa juga akan berakhir pada 2 laga lagi lah. Rata-rata memainkan 2 laga lagi.
Dan tentu ini kesempatan bagi pemain abroad untuk menuntaskan misi mereka dengan timnas Indonesia. Begitu juga dengan Pratama Arahan di Suwon FC ya. Karena masih memulai musim, jadi diharapkan ada pengertian. Karena ini laga penting bagi Garuda Muda. Di sisi lain, rumor Elkan Bagot akan ikut memperkuat timnas U23 masih belum jelas. Sintayong juga mengatakan belum mau komentar soal itu karena dia fokus dengan skuad yang ada. Dia ogah berandai-andai Elkan Bagot akan gabung dengan skuad timnas. Karena yang ada sekarang harus dimaksimalkan. Sedangkan Elkan Bagot juga kan kembali lagi, walaupun tidak di Bristol Rovers lagi, tapi dia kembali dengan Ipswich Town. Saya berharap bisa diizinkan ya, dan ada kejutan sehingga bisa menjadi pengganti Justin Hubner. Yang pasti, peluang untuk meraih tiket ke Olimpiade jangan sampai disia-siakan. Kita tak boleh membuang kesempatan untuk lolos ke Olimpiade, apapun kondisinya. Misalkan main abroad tidak diizinkan, kita masih punya pemain lain. Memang kondisinya tidak ideal, tapi masih ada pemain-pemain lain. Kita harus tetap berjuang. Jangan membuang kesempatan yang ada. Karena peluang untuk meraih tiket Olimpiade mungkin tidak bisa diraih 2 tahun mendatang atau 4 tahun mendatang karena ini prestasi yang fenomenal. Jadi di laga melawan Guinea kita tak boleh membuang kesempatan apapun kondisi skuad nanti. Kalau tanpa abroad ya kita juga ada pemain-pemain lain yang potensial dan saya yakin masih bisa fight. Tapi semoga pemainnya lengkap ya, minus Justin Hubner. Atau tambah kekuatan dengan Elkan Bagot kan, siapa tahu ada kejutan kan. Masih ada beberapa hari lagi untuk memperkuat skuad. Di luar itu kita tahu bahwa Guinea U23 ini bukan lawan sembarangan. Ada 13 pemain abroad di skuad mereka. Bahkan mereka dilatih oleh mantan pemain Arsenal, Bawa Diarra. Dan kita tahulah kualitas pemain-pemain Afrika, kualitas fisik dan kecepatan mereka. Walaupun Guinea U23 ini sebenarnya udah lama menunggu kesempatan playoff ini dari tahun 2023. Mereka persiapannya lebih lama dari kita, tapi di sisi lain bisa saja kaki mereka tidak panas gitu ya. Sedangkan kita memang kelelahan tapi diharapkan setelah istirahat bisa pulih. Jadi apapun, bagaimanapun kekuatan Guinea, saya berharap kita tidak gentar. Mereka tim bagus, kuat, tapi tak ada yang mustahil untuk mengalahkan Guinea U23 dengan semangat. Dengan semangat dan juga kemampuan para pemain timnas. Kita tahu, memang kita sedang menurun, tapi permainan timnas U23 mengalami peningkatan. Hanya kesalahan-kesalahan kecil saja menurut saya. Dan skuad juga tidak lengkap. Itu yang jadi masalah di lawan Irak. Tak ada Rizky Ridho. Waktu lawan Uzbekistan nggak ada Rafael Struijk. Jadi, semoga lawan yang kuat pun tidak membuat kita gentar. Dan itu pasti, saya yakin pemain tidak gentar. Di sisi lain kita juga mendapati bahwa efek kekalahan Irak juga membuat satu pemain, Marcelino Ferdinand, jadi bahan kritikan. Ini karena permainannya yang egois di lapangan. Di laga melawan Irak, dia beberapa kali membuang kesempatan, tidak membagi bola. Bagi Marcelo Ferdinand, ini kritikan ini harusnya dijadikan pelajaran. Saya yakin bahwa fans timnas juga tidak asal kritik. Karena mereka mencintai timnas, maka mereka berharap para pemainnya juga tampil efektif. Menurut saya, Marcelino harus mengurangi egoismenya.
Tidak boleh main sendirian, tidak boleh banyak gocek. Kalau dia masih muda, memang butuh pengakuan ya. Cetak gol pasti bagus, tapi berperan memberi assist juga bagus. Pasti akan dikenang, akan dipuji oleh fans timnas Indonesia. Jadi jangan takut. Jangan sampai di usia muda seperti dia sekarang, dia sudah merasa hebat. Itu berbahaya buat pemain muda seperti Marcelino yang perjalanan karirnya masih panjang dan masih harus membuktikan diri. Dia pemain baik dan semoga dia memperbaiki kesalahannya di laga berikutnya melawan Guinea. Lebih main sebagai team player. Seperti saat melawan Yordania, dia bisa membangun serangan dengan apik sehingga tercipta gol dari Witan. Yang saya harapkan dia tidak egois lagi dan bermain sebagai tim seperti yang diingatkan oleh Erick Thohir, main sebagai tim karena sepak bola bukan permainan 2 orang tapi 11 orang. Demikian ulasan saya untuk pertandingan melawan Guinea U23. Semoga menjadi informasi yang baik untuk teman-teman. Terima kasih dan salam olahraga.